warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Saya dan teman kelompok saya buat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepribadian waria dan bagaimana menurut Abdullah Nasih Ulwan. Nah, hari ini saya akan menjelajahi topik yang penting dan seringkali diabaikan, yaitu gender dysphoria dan kehidupan kaum waria di Indonesia. Nah, jadi gender dysphoria dalam pengertian sederhana yaitu kondisi di mana seseorang merasa ketidakcocokan antara identitas gender yang mereka rasakan dengan jenis kelamin biologis yang mereka miliki. Nah, ini yaitu pengalaman psikologis yang kompleks dan bisa sangat menantang bagi individu yang mengalaminya. Jadi, mari kita telaah lebih dalam lagi. Gender dysphoria seringkali memunculkan perasaan ketidaknyamanan, kecemasan, dan stres pada individu yang mengalaminya. Nah, jadi mereka mungkin merasa tidak puas dengan tubuh mereka atau merasa bahwa karakteristik fisik mereka tidak mencerminkan identitas gender mereka yang sebenarnya. Nah, ini bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan sosial, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, jadi di Indonesia gender dysphoria sering diidentifikasi dengan istilah kaum waria. Nah, kaum waria yaitu individu yang lahir sebagai pria tetapi merasa sebagai perempuan atau sebaliknya. Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa gender dysphoria bukanlah pilihan, tetapi kondisi yang dialami oleh individu itu sendiri. Jadi, kaum waria seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat yang dapat memperburuk kondisi mereka dan membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial. Jadi faktor penyebab gender dysphoria bisa sangat kompleks dan bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, jadi salah satunya yaitu gender dysphoria itu sendiri, di mana ada ketidakcocokan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis. Namun, pengalaman keluarga dan tekanan dari lingkungan juga bisa mempengaruhi perkembangan identitas gender seseorang. Misalnya, ekspektasi yang ditempatkan oleh keluarga atau masyarakat terhadap jenis kelamin yang diterima bisa membuat individu merasa terkekang dan tidak bebas untuk mengekspresikan identitas mereka. Nah, selanjutnya Abdullah Nasih Ulwan, seorang pemikir Islam yang dihormati, menekankan bahwa pentingnya pendidikan kepribadian anak sebagai landasan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Ini melibatkan tanggung jawab fisik, intelektual, dan kejiwaan. Pertama, kita harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan fisik yang memadai, termasuk asupan gizi yang baik dan lingkungan yang sehat. Nah, selain itu, ada juga pendidikan intelektual. Itu juga sangat penting untuk merangsang pertumbuhan kognitif dan pengembangan kemampuan belajar mereka. Namun, tidak kalah pentingnya juga pendidikan kejiwaan. Itu melibatkan pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan kekuatan spiritual anak-anak kita. Jadi, pemahaman Abdullah Nasih Ulwan tentang pendidikan kepribadian dapat membantu kita melihat kepribadian waria sebagai hasil dari pembentukan yang kompleks yang melibatkan aspek fisik, intelektual, dan kejiwaan. Mengatasi gender dysphoria membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu langkah pertama yaitu dengan memberikan dukungan emosional dan mental kepada individu yang
mengalami kondisi ini. Ini bisa juga termasuk konseling, terapi, atau dukungan kelompok. Komunikasi terbuka dan edukasi juga penting dalam mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang gender dysphoria di masyarakat. Yang tak kalah pentingnya juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang mengalami gender dysphoria tersebut. Nah, jadi di mana mereka merasa diterima dan didukung dalam perjalanan mereka. Jadi penting untuk diingat bahwa kaum waria memiliki yang sama dengan individu yang lainnya untuk hidup tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, meskipun mereka menghadapi berbagai rintangan dan stigma. Banyak komunitas waria di Indonesia itu berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan pengakuan dalam masyarakat melalui dukungan. Yang kedua itu melalui kesadaran dan perubahan sosial. Kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi kaum waria di Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama membangun budaya yang menghargai, merangkul, dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi individu yang mengalami gender dysphoria. Dengan cara ini kita tidak hanya membantu mereka dalam proses penyembuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang. Mari kita bersatu untuk menjadi pilar-pilar perubahan positif dalam masyarakat kita, di mana setiap individu dihargai dan didukung dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih telah menyimak. Jika ada informasi tambahan atau kekeliruan, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar ya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe kami dan bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran tentang gender dysphoria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.